Dalam kehidupan, pasti ada yang dinamakan penyesalan. Bagaimanakah tingkat penyesalan dalam hidupmu? Pastinya berbeda-beda, bukan? Perkenalkan, namaku Sophie. Di sini aku mau bercerita tentang penyesalan terbesar dalam hidupku. Kisah ini berawal ketika aku duduk di kelas 2 SMA. Aku memiliki pacar yang benar-benar perfect buatku. Namanya Joe. Memang sih, usia Joe terpaut jauh dengan usiaku. Tapi bagiku, dia adalah pria yang romantis. Setiap kali bertemu, dia selalu kasih kejutan ke aku. Entah itu sebuah buket bunga atau sepotong coklat. Dan aku suka dengan itu semua. Suatu hari, ketika malam tahun baru, Joe mengajak aku ke puncak. Kami melewatkan malam tahun baru dengan menikmati indahnya pesta kembang api. Dan karena kemalaman, takut kenapa-kenapa di jalan, Joe memutuskan untuk menyewa penginapan. Aku pun mengiyakan karena udah terbawa suasana. Kami pun melakukan hubungan terlarang di sana. Entah mengapa, aku begitu menikmati semua itu. Meskipun saat itu aku masih gadis, aku rela melepaskan kehormatanku bersama dia. Itu semua karena aku yakin suatu hari nanti Joe akan menikahiku. Sebelum lanjut nonton, gak ada salahnya dari kalian buat like dan share video ini. Mohon dukungannya agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian. Oke, lanjut. Hingga suatu hari, di saat sayang-sayangnya, si Joe tiba-tiba menghilang entah kemana. Aku udah berusaha mencari penjelasan dari dia. Tapi, WA dan semua media sosialku diblokir. Aku selalu menunggu dia kembali, dan berharap dia nggak kenapa-kenapa. Hingga 2 bulan kemudian, semua harapanku pupus. Setelah tahu bahwasanya Joe telah menikah dengan wanita lain. Aku benar-benar kecewa sama Joe, pria yang aku bangga-banggakan. Ternyata lebih fucek daripada seorang iblis. Tapi udahlah, aku masih muda, masih terlalu dini kalau aku berlarut-larut dalam kesedihan ini. Lagian, aku wanita yang cantik, seksi, dan berprestasi di sekolah. Mudah bagiku mencari pria lain selain dia. Bodohnya diriku, aku melampiaskan kekesalanku dengan cara berpacaran bersama 3 pria sekaligus. Tentunya seumuran dan berbeda sekolah denganku. Dari ketiga pria tersebut, pastinya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, namanya Dito. Si Dito ini orangnya tajir. Setiap kali keluar bareng, dia selalu membelikan apa yang aku mau. Contohnya saja, baju, sepatu, pokoknya untuk ukuran kantong pelajar, not bad lah. Tapi sayangnya, dia itu dikit-dikit telepon orang tuanya, ngelaporin apa aja yang dia lakukan. Bisa dibilang dia ini anak mama, tapi it's okay lah ya. Yang kedua namanya Reza. Beda lagi dengan si Dito. Reza ini tipe cowok kekinian, atau bisa dibilang fuckboy. Yang aku senang dari Reza, anaknya itu pintar di sekolah, diajak ngomongnya nyambung, terus temen dia banyak. Anaknya juga gaul, kemana-mana aku merasa nyaman banget sama dia. Dia memiliki sebuah band di sekolahnya. Idaman para cewek banget dah. Tapi yang gak aku suka dari dia, aku curiga kalau cewek dia bukan aku aja. Tapi ya udahlah ya. Yang terakhir namanya Wawan. Kalau si Wawan, dia pecinta alam gitu. Ini nih, banyak kesamaanku dengan si Wawan. Sama-sama suka hiking, suka anime-anime Jepang, terkadang berilmu gitu soal jalan cerita anime. Orangnya baik, pengertian, tapi sayangnya dia itu pelit. Kemana-mana selalu aku yang bayar. Aku sadarilah, soalnya dia dari keluarga sederhana. Dari ketiga pacarku tersebut, mereka nggak ada yang tahu kalau hatinya ku bagi-bagi. Suatu hari, Reza menjemputku dari sekolah. Dia mengajakku buat lihat dia manggung. Pertama kali lihat dia manggung, wih keren banget. Aku benar-benar terpukau lihat aksi dia memainkan gitar. Hingga acara selesai, kita berdua langsung cabut ke kos si Reza.
Dia janji mau ngantar aku pulang, tapi mampir mandi dulu di kos-kosan. Saat itu, kita hanya berdua dalam kos-kosan. Si Reza mulai berani mengejupku. Suasana mulai panas, dan akhirnya imanku goyang. Kami melakukan itu, sungguh dosa yang teramat sangat besar. Beberapa hari kemudian, aku melakukan itu lagi, tapi bukan dengan Reza, melainkan dengan si Dito. Kebetulan rumahnya kosong. Dengan nafsu yang memuncak, kami melakukannya di kamar Dito. Dan yang terakhir, saat asiknya muncak, aku dibisiki oleh setan. Dan melakukannya dengan berbeda orang, siapa lagi kalau bukan si Wawan. Dalam 2 minggu, aku melakukannya dengan 3 orang yang berbeda. Tapi dari ketiga orang tersebut, belum ada yang bisa membuatku klimaks. Beda dengan si Jo dulu. Mungkin si Jo lebih berpengalaman kali ya, soalnya dia lebih tua dari mereka. Dan itulah yang membuatku selalu ketagihan, ingin melakukannya lagi, dan lagi. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, aku telat. Dan aku harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku benar-benar panik saat itu. Dulu aku melakukannya dengan Jo aman-aman aja. Tapi sekarang, bingung harus gimana. Yang aku bisa hanya membayangkan masa depanku yang hancur berantakan. Oke, aku harus minta pertanggungjawaban salah satu dari mereka. Kalau Jo, tidak mungkin. Aku udah hilang kontak dan tidak pernah berhubungan dengannya 3 bulan lebih. Yang pertama Reza. Dia yang pertama aku minta pertanggungjawaban. Dan jawabannya, dia nggak mau. Dia meyakini kalau itu bukan anaknya. Alasannya, dia bukan orang pertama yang berhubungan denganku. Jawaban yang membuat hatiku sakit. Selanjutnya Wawan. Dia lebih memilih pergi keluar kota dan mengakui kalau ini bukan anaknya juga, dengan alasan keluarnya di luar. Yang terakhir si Dito. Aku berharap Dito mau mengakui kalau ini bayinya. Jawaban si Dito beda dari yang lain. Dia bersedia tanggung jawab, asal dilakukan pengecekan dulu, menunggu hingga bayinya lahir. Oke, aku menghargai keputusan Dito. Toh salah aku juga. Tapi aku gak bisa berharap lebih kepadanya. Terlalu lama kalau menunggu bayi ini lahir. Iya kalau hasil tesnya positif, kalau negatif, gak bakalan mau Dito bertanggung jawab. Aku sempat kepikiran untuk menggugurkan kandungan ini. Tapi itu bukan jalan yang terbaik. Dia bayi yang tidak tahu apa-apa. Hingga 3 bulan kemudian, aku belum menemukan jalan yang terbaik. Aku masih menyimpan rapat-rapat masalahku ini. Bahkan, orang tuaku pun belum tahu dengan keadaanku yang sekarang. Aku ingat banget saat itu hari Senin. Aku harus sekolah dan mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya. Dan seperti sekolah pada umumnya, kalau hari Senin wajib upacara. Entah keadaan fisikku yang down atau lemas bawaan bayi. Mataku berkunang-kunang, tubuhku berasa mati rasa. Dan, bruk, aku terjatuh pingsan. Beberapa jam kemudian, aku tersadar. Aku terbaring di puskesmas terdekat. Aku heran, kenapa hanya pingsan dibawa ke puskesmas? Biasanya hanya dibawa ke ruang UKS. Aku baru tahu, kalau di sebelahku ada wali kelas. Beliau langsung menanyakan tentang kehamilanku. Kami tahu dari perawat, bahwasanya kamu sudah hamil 3 bulan. Siapa yang melakukan semua ini? Aku hanya terdiam 1000 bahasa. Mulut ini terlalu susah untuk menjelaskan semuanya. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah. Dia menjelaskan semua permasalahan ke orang tuaku. Sekaligus memberikan surat bahwasanya aku dikeluarkan dari sekolah. Hari itu juga orang tuaku benar-benar marah sama aku. Aku hampir diusir dari rumah. Ini adalah aib terburuk dalam keluargaku. Yang aku bisa hanya menangis dan menyesal seberat-beratnya. Masa depanku hancur. Seorang anak yang harusnya membahagiakan orang tuanya, malah membuat malu orang tua. Masa-masa yang harusnya menikmati indahnya usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Sungguh, pengalaman yang benar-benar menyakitkan dalam hidupku. Hingga usia kehamilanku 6 bulan,
Mau gak mau, aku harus menikah dengan laki-laki pilihan ayah. Meskipun usianya terpaut jauh sama aku, tapi aku masih dibilang wanita yang beruntung. Dia pria yang baik, dia nerima aku apa adanya. Hingga anak ini lahir, dia benar-benar sayang sama anakku. Dia tidak pernah mengungkit kalau ini bukan anak darinya. Kalian boleh hina aku apa aja. Cewek murahan, cewek gatelan, terserah kalian mau bilang apa. Aku hanya ingin buat adik-adikku semua, janganlah mencoba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya. Dimulai dari hilangnya harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Buat para gadis, jagalah kehormatan kalian. Jangan pernah mau diajak begituan. Ingatlah, jika pria itu benar-benar mencintaimu, dia nggak akan tega berbuat itu kepadamu. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membawa sedikit wawasan bagi kalian tentang bahaya pergaulan bebas, belum lagi penyakit yang akan mengintaimu kelak. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.